tunggu aja sampai reda, badai pasti berlalu. Yang penting berbuah kebenaran dulu, berbuah pertobatan. Jemaat imannya didewasakan, tak ada satupun yang hanyut ketika menyeberangi sesuatu di masa transisi. Kami tidak ingin tersesat ketika kami di dalam masalah, atau tersesat pula ketika kami diberkati oleh Allah. Bapa, semua yang baik daripadamu, semua yang baik yang kami terima, kami berdoa Engkau memberi kami hikmat untuk mengelolanya. Kasih kami hati yang bijaksana, selalu menghitung hari kami, tahu bahwa hidup kami tidak berakhir di sini, tapi ada pahala di sorga. Tuhan, tuntunlah umat-Mu, hamba butuh Engkau sepenuhnya, hamba tidak bisa, Engkau yang mampu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, jangan duduk dulu, tetap bangkit berdiri. So happy to see you. Tiap minggu gak pernah sama sekali sama. Tiap kali kita datang ke gereja, kita harus hargai bahwa ini kesempatan ilahi untuk kita berjumpa, dan terutama berjumpa dengan Tuhan. Tolong katakan kanan kirinya, sebab di dalam gereja ini jemaat semuanya, tanpa kecuali jiwa lama, jiwa baru, masing-masing Anda sangat dihargai, sangat dicintai. Katakan kanan kirinya, welcome home. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini saya akan berkhotbah 3 kali, disambung dengan Pastor Yo. Pastor welcome home 2 kali. Besok pagi-pagi saya sudah harus terbang ke Tanah Karo, yaitu ke Sumatera Utara. Hari Selasa akan ada KKR bersama. Belasan ribu saudara kita kaum Batak akan berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Doakan supaya Roh Kudus dicurahkan dan hujan ditahan. Ya. Karena itu 3 kali ibadah saya sebagai berikut. Tadi pagi sudah lalu, orang yang berdiri di hadapan Raja, saya nggak bisa ulangi. Ini khotbah-khotbah yang saya nggak bisa ulangi karena kita masih berada di Kitab Hikmat. Saya akan bahas pengkhotbah, ini minggu terakhir. Saya akan habiskan seri ini. Lalu habis itu kebaktian ketiga nanti, hikmat tentang hikmat. Lalu kebaktian 4 dan 5 saya kasih bocoran. Pastor Yu akan menyampaikan tentang ketika hikmat menjadi kebodohan, sebuah perjalanan tragis supaya kita nggak berakhir secara tragis dalam hidup ini ya. Lalu terakhirnya ibadah terakhir, takut yang melenyapkan segala macam ketakutan. Saya nggak tahu persisnya Pastor Yu mau ngomong tentang apa, tetapi yang saya tebak, ini spoilernya, pasti takut akan Tuhan kan. Orang kalau takut sama Tuhan itu nggak takut sama siapa-siapa, sungguhan, nggak takut sama apa-apa. Sudah nggak perlu dengarkan khotbahnya, saya sudah khotbahkan. Enggak. Saya percaya nanti akan ada hikmat setiap hamba Tuhan diberi Tuhan pewahyuan ya. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk belajar sesuatu tentang perkara-perkara yang ironis di dunia. Kenapa saya mau menyampaikan topik ini? Simple saja, supaya kita itu nggak hanyut ketika hidup tidak sesuai dengan ekspektasi atau realita mengecewakan. Ada banyak hal-hal yang ironik, yang ironis di hidup ini. Iman seseorang itu baru teruji kalau dia mengalami konflik batin. Kita perlu untuk mengerti. Apa yang saya bagikan tentang hikmat ini sudah beranjak dari dasar-dasar kekristenan. Saya nggak bicara tentang keselamatan, tumpang tangan. Saya beranjak pada hal-hal yang bukan menyangkut surga atau neraka, tapi hal-hal yang akan mengubah paradigma kita dan perilaku kita. Tujuan akhir daripada apa yang kita pelajari, perkara-perkara yang ironis di dunia ini, langsung nanti dari surat catatan daripada Raja Salomo, kita harapkan adalah, saya harapkan adalah setiap jemaat lewat pengajaran ini akan selalu ditemukan berada di sisi penyertaan Allah. Kita itu selalu jatuhnya itu di sisi kehendak Tuhan. Jangan sampai kita itu salah melangkah. Ya, nggak perlu terlalu hati-hati, kita perlu berani, tapi kita harus punya prinsip-prinsip kebenaran. Hati kita disiapkan untuk kontroversi yang kita lihat di dunia. Dunia ini nggak menentu, satu hal yang pasti, Yesus saja yang tidak berubah dan prinsip firman ini sudah baku. Kalau kita hidup berdasar ini, kaki kita itu nggak gelap karena kita itu ada pelita jalan dan akan ada terang pada kaki kita. Saya harapkan kita semua mengerti ini, nanti semakin waktu kita dalami, menyelami ini, tolong dicatat apa yang bisa, dan juga nanti akan ada PowerPoint-nya, summary atau sebagai rangkuman untuk Anda bawa pulang. Mari kita lihat pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai ayat 17 saya bacakan. Kalau di dalam Alkitab kita LAI, Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di tangan, judulnya adalah Pekerjaan Allah Tidak Dapat Diselami Manusia. Saya kasih khotbah ini tema sendiri, perkara-perkara yang ironis di dunia ini. Mari kita lihat ayat 9. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian pada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk.
Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang yang benar, ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang-orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Don't worry, akan dibantu oleh gembala dan dibantu oleh guru-guru agar Anda bisa menyelami firman-firman ini. Kedengaran sulit, padahal ini semuanya sangat sederhana. Prinsip kehidupan yang akan membuat kita beda. Perkara-perkara yang ironis di dunia, mari kita lihat nomor 1 di ayat yang ke-9. Semua ini telah kulihat, kata Raja Sulaiman. Dan aku memberi perhatian pada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Perhatikan, kalau yang ngomong ini orang lemah, jangan kau dengarkan. Tapi kalau orang yang ngomong ini adalah orang yang paling berkuasa di zamannya. Dia itu Israel nomor 1, number 1. Waktu itu Israel jaya di Timur Tengah, bahkan beyond. Salomo ini orang kuat. Dan kalau dia bilang, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Waktu saya baca ayat ini di ayat 9, dia melihat satu fenomena. Kalau orang itu mencoba menguasai orang lain, ia celaka. Pertanyaannya, ia di sini siapa? Yang dikuasai atau yang menguasai? Kalau tuh saya baca dan renungkan, yang celaka adalah yang menguasai. Aneh ya. Kita kalau menaruh diri sendiri sebagai penguasa, apapun profesi kita, suami juga bisa pukuli istri loh di rumah. Atau pukuli anak-anaknya. Anak juga, ini zaman edan, anak bisa bully papa mamanya. Whoever you are, apapun profesimu, jikalau kita menjadi penguasa yang lalim, Tuhan sudah berjanji ada hukum gravitasi yang tidak bisa kau sangkali. Bahwa orang yang menguasai itu kelihatan menang di depan, dan dia merajalela, bahkan membabi buta. Rajalela babi buta jadi raja babi. Ujung-ujungnya Tuhan berjanji bahwa yang menguasai itu akan terluka sendiri. What a wonderful God. He is just. Meskipun kita nggak bisa melihat keadilan sepenuh di dalam hidup ini, karena keadilan itu masih ada akhirat. Tapi Tuhan yang adil itu tetap adil di masa hidup kita yang sementara. Ada keadilan Allah. Tuhan berjanji, semua ini berlaku di segala bidang termasuk ministry. Justru dalam pelayanan orang itu bisa berbuat semena-mena, itu juga bisa. Makanya di gereja kita selalu diajarkan servant heart atau hati hamba. Justru orang-orang semakin atas seperti saya gembala sidang, saya itu pelayan. Ada privilege lah orang-orang di posisi tertentu karena harus ada yang semacam perlindungan Tuhan agar supaya pelayanan dan wewenang kita efektif. Tetapi bukan berarti kita adalah Tuhan. Bahkan di dalam ministry pun semakin tinggi Tuhan ajari harus menjadi semakin hamba. Kita harus ingat bahwa kita ini bukan pemilik domba-dombanya. Petrus pun berkata, kamu jangan berbuat seolah-olah kamu memiliki dan memerintah-merintah. Tapi pimpinlah dengan teladan dulu, maka engkau akan punya otoritas untuk menyuruh. Bapak ibu saudara, dalam dunia bisnis juga sama. Business owner juga tidak boleh semena-mena karena kita masih punya Tuhan di atas. Dalam konteks keluarga lah, tidak berbayar lah. Ini family beneran, Tuhan matanya akan melihat. Dan Tuhan berjanji kalau orang berusaha menguasai orang lain,
Yang celaka itu yang menguasainya. Di sini juga berbicara tentang, sorry, minum dulu air GMS. Sampai mana? Saya lupa. Sampai mana? Menguasai. Kalau orang itu menguasai di sini itu bicara tentang hubungan yang obsesif dan posesif akan selalu berakhir tidak baik. Jadi semakin kita begini sama apa atau sama siapa, semakin kendor kendali kita. Ini adalah suatu hukum hikmat yang tidak bisa kita langkahi. Jadi misalnya kalau orang pacaran, dia posesif sama pacarnya, sudahlah. Sana yang posesif harus siap-siap untuk kehilangan pacarnya. Tuhan pun sudah berjanji. Tuhan pernah berkata dalam firman-Nya di perjanjian baru ini keturunan Daud, keturunan Salomo, Yesus Kristus Mesias berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Memang itu dalam konteks pemberitaan Injil. Kita jangan sayangkan kehidupan kita harus berani mengatakan kebenaran. Tetapi Injil itu kan kehidupan. Jadi meskipun pesan Tuhan Yesus itu dalam konteks pengabaran Injil tetap bisa kita amalkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari because the gospel is life. Karena Injil adalah kehidupan. Makanya dengan kata lain itu bisa diterapkan dengan lebih luas lagi. Di dalam hubungan misalnya, semakin kita begini semakin hilang itu. Sama anak juga sama. Kenapa sebagai parents itu susah? Karena waktu anak-anak kita masih kecil, kita jagai mereka dari dunia. Betul-betul kita protektif. Saya pernah itu agak sedikit lebay sih, agak sedikit berlebihan. Waktu anak saya pertama dulu kan belum punya anak ke-1. Jadi sekali itu saya lihat tiba-tiba ada apa namanya itu bekas gigitan nyamuk. Itu saya sapu satu kamar, saya cari nyamuknya untuk balas dendam. Ya, dulu kan pakai raket yang ada listriknya, mati ya sudah, tapi saya nikmati. Kamu gigit my baby. Ya sih, nggak perlu kejam gitulah ya. Tapi saya berlebihan. Ketika waktu kecil kita jagai anak kita dari dunia. Tapi ketika kita besar, kita harus lepaskan mereka ke dalam dunia yang waktu mereka kecil kita jagai. You cannot be like this. Dalam parenting itu ada hikmat tengah. Tidak perlu bahasa Surabaya cul-culan liberal. Tapi jangan juga kita begini. Makanya itu alangkah baiknya kalau kita sudah tanamkan prinsip dalam hidup mereka dan kita beri teladan. Jadi mereka punya patron berkaca. Kita nggak bisa sepenuhnya selalu menjaga bahkan orang-orang yang kita cintai. Whatever you protect too much, you will lose pretty soon. Apapun yang kau lindungi setengah mati, itu justru nanti akan kehilangan dari tangan. Termasuk uang, termasuk harta. Nggak tentu itu hilang, tetap pada Anda. Buat apa memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Hai orang kaya yang bodoh, Tuhan Yesus menunjuk lewat sebuah perumpamaan. Kemana kau bawa itu semua hartamu yang kau timbun, sebab besok malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Bukankah ada perumpamaan itu? You see, whatever you hold on to, apapun yang Anda pegang dengan clenched fist, dengan tangan yang begini, Tuhan berjanji itu akan lepas. Dengan pelayanan juga sama. Kalau kita posesif, kita tanam figur sendiri. Dalam ministry itu kan selalu ada hierarki. Kita sih nggak mau mengakui itu begitu, tetapi tetap ada namanya orang dalam spiritual authority itu sebenarnya sangat strategis, tapi juga sangat resiko, sangat berbahaya. Bisa dengan mudah loh ya, jemaat yang kita gembalakan, baik itu 1, 2, 5 orang atau 5.000, itu kita tarik perhatiannya ke kita. Jangan lupa kalau kita melayani orang lain, kita hanya mengarahkan mata mereka ke Tuhan. Apapun yang kita berbuat untuk kebaikan orang itu, bukan untuk nama kita, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi kalau kita begini sama wilayah kita, atau sama CG kita misalnya ya, dan kita mau terus pertahankan, gak mau belah-belah. Contohnya, ini bukan pesan sponsor dari Pastor Yu, tetapi kita pegangin begitu. You will pretty soon nanti, you gonna lose it anyway. Lewat perpecahan. Tidak ada pembelahan, Anda akan kehilangannya. Kehilangan itu akan terjadi lewat perpecahan. Ini ada suatu prinsip yang sederhana bahwa hubungan yang posesif tidak ada berkat Allah di dalamnya.
Karena possessiveness itu keluar dari spirit yang salah. Spirit of fear and spirit of pride. Itu dua kau campur jadi satu, itu toxic sekali. Itu kalau di ruang chemistry kau jadikan dua elemen itu bersama dalam satu tabung meledak. Paling buruk itu ya, unsur takut. Takut yang bukan takut akan Tuhan. Takut kehilangan. Takut yang lebih sifatnya egoistis. Dan kalau kau gabung itu dengan rasa sombong atau angkuh, dengan kepentingan pribadi, dengan kesombongan rohani, itu kau gabung jadi satu. That's the most dangerous thing. Tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Perkara ironis, kita bolak-balik melihat orang bisa pada tumpu kekuatannya sekian lama, cepat lambat akan meledak. Itu hanya bom waktu. Oleh karena itu, apapun yang kau bangun, jangan ditakar dengan sukses hari ini. Apapun yang Anda bangun harus berkaca, bercermin dengan firman. Kalau itu melanggar firman, sia-sialah orang membangunnya. Sebab Allah tidak turut membangunnya bersama denganmu. Tapi kalau Allah membangunnya dengan kita, kita tidak perlu menjaganya sampai subuh pagi. Malaikat Tuhan akan berjaga-jaga. Apa yang saya sampaikan ini perlu Anda cepat tangkap. Anda perlu renungkan, mungkin Anda perlu dengarkan lagi nanti kemudian hari. Sebab ini semua butuh perenungan. Dan nanti dari waktu ke waktu Anda hadapi realita kehidupan, waktu Anda harus mengambil keputusan demi keputusan, tolong dicek dan recheck lagi motivasi hatimu. Selalu bawa ke hadirat Allah. Waktu Anda masuk hadirat Allah, masalahmu tidak selesai, saya garansi. Tapi waktu Anda masuk ke hadirat Tuhan, hatimu selesai. Nanti Anda keluar dari sana, hatimu yang menyelesaikan masalahmu. Pastikan motivasimu murni, pastikan apa yang kita lakukan, semua nafas kita itu firman. Kalau kita mau melihat Tuhan turut membangunnya. Apapun yang kau pegang begini, you will definitely lose it. Izinkan saya menyampaikan ini dari hati Tuhan. Pada kita semua termasuk pada saya. Whatever you hold on like this, it will not be yours in the end. Apapun yang kau pegang begini, tidak akan ada bagianmu pada akhirnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya itu jangan pernah kita terus mengingat kesalahan orang lain. Ada orang itu yang lengket sekali dengan sesuatu, tidak mau lepas-lepaskan itu. Kalau Tuhan berkata let go, let go. Sungguh kalau Tuhan bilang let go itu let go. Jangan kau pegang erat-erat. Sebab itu tidak baik bagimu. Ayat yang ke-10. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Coba renungkan sedikit ayat 10. Dia melihat satu fenomena lain. Jangan lupa bahwa ini Salomo menulis pada saat dia sudah tua. Dia sudah pengalaman, udah makan asam garam. Dia bilang begini, aneh ya, aku udah melihat berbagai generasi dan zaman. Cukup banyak musim kehidupan. Dia mengambil kesimpulan, ada satu ironi yang dia lihat, yaitu orang fasik dikuburkan lagi ke kampung halaman, atau bukan kampung halaman, tapi kota asal dia, kota tempat dia terakhir di sana. Dia bisa dikuburkan dan disambut bak pahlawan, sedangkan orang yang berlaku benar mesti pergi dari tempat kudus dan dilupakan dalam kota. Dunia ini sungguh-sungguh tidak bisa jadi takaran. Karena di dunia ini pahlawan jadi musuh, orang benar disalahkan, orang yang salah bahkan kriminal itu bisa jadi pahlawan. Karena itu jangan pernah kau dan aku hidup demi pencitraan. Do not care at all what people think about you. Jangan peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Loh, sebenarnya juga nggak boleh total nggak peduli. Kita mesti pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Siapa yang harus kita pedulikan? Yaitu orang-orang yang ada hubungan sama kita. Nah, kalau istri kita merasa kita ini nggak loyal, ya Anda harus pertimbangkan. Kalau anak-anak kita merasa kita ini kurang memberi waktu, ya kita mesti dengarkan. Kalau orang-orang yang ada hubungan sama kita, pertimbangkan. Tapi kalau orang-orang yang tidak ada hubungan dengan kita, siapa mereka di hidup kita itu hanyalah figuran atau keisengan, buat apa lu pikiri? Mendingan pikirkan apa yang Tuhan firmankan. Kita itu nggak usah hidup demi kata orang. Dan kita jangan juga meraih sesuatu karena untuk pembuktian. Untuk tunjukkan pada seseorang. Bahkan orang-orang yang tidak peduli apa-apa sama hidup kita. Mati hidup gak ada bedanya buat mereka. Ngapain kita itu hidup untuk impress mereka. Untuk membuat mereka kagum sama kita. What for my friend? Hidup terlalu singkat. Hiduplah untuk Tuhan. Dan hiduplah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh nyata Tuhan taruh di dalam juridiksimu. Baik itu mereka di atasmu seperti orang tua. Atau seperti bos di tempat kerja.
atau kolega setara, atau di bawah seperti anak atau anak buah. Orang-orang begini kita harus mempertanggungjawabkan. Bagi saya nggak penting 5.000 orang laki-laki, belum lagi yang wanita dan anak-anak. Misalnya di bukit itu Yesus sabda bahagia, mungkin ada 20.000 jiwa. 20.000 terlalu besar. I make my life simple, so that my heart could be at peace. Saya membuat hidup saya itu sederhana mungkin, sehingga hati saya itu bisa terus damai. Ini akan berlaku buat orang-orang biasa dan buat orang-orang publik figur. Kalau hati kita hanya fokus pada 5 roti 2 ikan, saya selalu beritahu pada diri sendiri. Yang penting dalam hidupku itu kurang lebih 7-8 orang. Kalau orang-orang ini bisa menilai saya, dan mereka masih tepuk tangan dan berkata, dia papa yang baik, dia suami yang baik, dia anak yang baik, I'm happy enough. Saya tidak perlu berapa jempol dan followers. Itu hikmat. Tapi anehnya, ironisnya, Salomo melihat bahwa orang-orang itu mengejar sesuatu seperti berusaha menjaring angin. Ini pun sia-sia. Semua orang mengejar pengakuan dan pujian manusia yang jelas-jelas Paulus berkata, jangan kau kejar, itu semuanya sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang ironis yang kita harus perhatikan. Tetapi ada satu hal lagi lebih dalam dari ayat 10 ini. Aku melihat orang fasik dikuburkan, yang dikuburkan boleh masuk. Masuk kemana? Masuk ke kota tempat kejahatannya. Wow. Ini luar biasa loh. Itu orang fasik dulu perempuan pernah berbuat jahat. Tapi sekarang ketika dia mati, berarti ada waktu yang telah berlalu. Dia bisa dikuburkan lagi di situ dan dipuja-puja. Ini cerita tentang apa? Bahwa dunia ini mudah lupa. Dunia itu mudah lupa. Jadi, seorang penjahat pernah melakukan kejahatan di sebuah kota. Tapi karena ada spelling waktu, ada gap atau ada jarak waktu antara kejahatannya sama nanti, dunia itu bahasa Surabaya cepet lali. Nanti dia kembali, dia bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi penguasa, bisa menjadi orang yang sukses, pengikutnya banyak. Ya, tetapi juga sebaliknya, orang baik yang pernah berbuat banyak untuk sebuah kota, jasanya tak terhingga. Nanti waktu kembali seperti Yusuf. Yusuf itu kan luar biasa, dia yang menyelamatkan Mesir. Tanpa Yusuf yang tinggal di rumah Potifar itu, sak Mesir semuanya binasa. Jangankan Mesir, mungkin setimur tengah. Termasuk keluarganya Papa Yakub. Yusuf itu waktu mati, Anda lihat kan, waktu dia di Mesir, Firaun suruh keluarganya dipanggil. Suruh diajak tinggal bersamanya. Di Goshen, tanah yang baik. Yusuf dengan kakak-kakaknya dan adiknya Benyamin dan anak-anak keluarga mereka kira-kira berjumlah sekian puluh, 70-an. Mereka pindah dan orang Israel harusnya kan dielukan karena orang Mesir berhutang budi sama Yahudi. Apa yang terjadi? Gak perlu berapa generasi, Firaun berikutnya mereka semua udah lupa. Dan Yusuf mati. Tulang-tulangnya masih di sana, tapi orang Israel 430 tahun dalam perbudakan Mesir. Jadi ironis, kalau kita berjasa, jangan kita menuntut orang Kamsyah sama kita. Ingatlah satu hal, when you do anything worthy of praise, apapun yang kau lakukan itu, jikalau itu baik dan benar, dan jikalau hal-hal itu kondon atau disuruh oleh firman, kalau itu diteladankan oleh Kristus, ingatlah 5 jari di tanganmu. Every time you do, setiap kali kau melakukannya, I do this for him. Aku lakukan ini untuk dia. Jangan lakukan untuk siapa-siapa. Kalau hati kita nggak dijaga dengan segala waspada, nanti satu titik orang baik jadi jahat karena dia kecewa dan kepahitan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kepahitan. Belajar untuk jaga hati dan jaga motivasi. Karena orang baik pun sehebat Yusuf dampak dan jasanya, dilupakan tidak lewat berapa generasi. Cuman ganti Firaun saja, udah lali. Please, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan saya ingin sekali agar hari ini iman kita semakin didewasakan dalam pengenalan dan pengetahuan yang benar. Jemaat GMS terkasih, jangan pernah Anda menjadi produk kecewa suatu hari. If you put your hope in man, you're doomed to be very disappointed. Kalau Anda menaruh harapan pada manusia, Anda pasti akan kecewa. Tapi ini juga berikan pada kita beberapa aplikasi. Bagi orang yang bertobat, misalnya Anda ketahuan salah, bukan ketahuan, Anda sungguh-sungguh menyesali perbuatanmu.
Lalu Anda kena hukuman, misalnya seorang suami bersalah karena selingkuh dan istrinya marah, dia harus tinggal di sofa 3 tahun kemudian. Oke? Kalau ada yang kayak begini ya, terus aja tinggal di sofa itu. Meskipun istrinya udah marah dan dia berhak untuk marah, janganlah Anda bereaksi. Untung-untung jikalau dia tidak menceraikanmu. Memang karena Anda yang salah. Jangan bereaksi. Mau dia marah, banting meja, mau dia pukul, gak akanlah Anda masuk ke ICU kalau dipukul sama istri. Ya, terimalah semua pukulan itu. Terimalah setiap tamparan. Sebab dari ayat ini, orang fasik pun akhirnya bisa dikuburkan di kampung halaman. Tunggu aja sampai reda, badai pasti berlalu. Yang penting berbuah kebenaran dulu, berbuah pertobatan. Jangan perhatikan setiap kata-katanya, aku cerai sama kamu, asal dia tidak ceraikan, diam saja. Tapi jangan terus nekat selingkuh lagi. Itu namanya mencobai Tuhan dan mencobai istri. Ya, jangan lakukan itu. Tinggal di sofa berapa tahun kemudian, mungkin ada gerasi. Mungkin 2 tahun setengah istri izinkan kembali ke kamar tidurnya. Yang penting dari ayat ini kita dapat satu pengharapan bagi orang yang mau hidup benar. Bahwa dunia yang mudah lupa, apapun kesalahanmu, kalau Anda bertobat dan mau berbalik atau menjadi baru, you know the forgetful world could be also a very forgiving world. Dunia yang mudah lupa, juga dunia yang mudah untuk mengampuni. Itulah sebabnya kalau ada yang salah, misalnya seorang clergyman atau seorang minister, seorang hamba Tuhan, jangan ngotot langsung pelayanan. So what kalau tahun-tahun ke depan diskorsing dulu. Sebab kalau Anda bisa lalui itu dengan tenang, kemungkinan terbesar di dunia yang mudah lupa ini, mereka tidak akan lupa dosamu, tapi orang-orang akan mudah mengampunimu. Pernahkah Anda lihat zaman dulu viral A, viral B, selalu silih berganti kan? Seluruh dunia kayaknya menghujat orang jahat itu. Kok bisa begitu? Tapi setelah beberapa breaking news atau beberapa berita-berita hot yang lainnya, orang sudah lupa. Anda masih ingat Gaius? Yang saya maksud Gaius bukan salah satu di surat surat Paulus. Anda masih ingat dulu siapa? Yang koruptor-koruptor yang masuk. Siapa itu yang lupa saya. Yang ditansil lah, nih masih ada yang ingat umurmu berapa? Ada yang masih ingat ini itu? Ada yang masih ingat kasus ini, kasus itu, nggak tentu bicara soal korupsi? You still remember? Cepat silih berganti kan? Yang hot maksudnya yang jadi favorit juga cepat ganti. Dulu ada aparat yang pintar nyanyi itu, wah polisi ganteng atau apa siapa? Nggak ingat ya? Ya, kok tahu semua ya? Kenapa memperhatikan semua hal yang sia-sia? Nah, just kidding ya. Anda lihat ya, baik itu yang baik itu yang busuk. Silih berganti ya. Cepat berlalu ya. Orang fasik kembali dikuburkan di tempat halamannya. Sebagai pahlawan. Orang baik pun tidak diingat ya. Anda lihat gak? Dulu ada satu orang yang di news, saya nggak tahu gini-gini, yang diviralkan itu biasanya teman-teman yang beritahu, saya nggak iseng-isengan. Ada anak muda yang pukuli mamanya, semua orang rasanya sudah mau hajar dia, mau tahu alamatnya di mana, lewat. Tomorrow there's gonna be new news. Akan ada berita yang baru. Berarti ini kabar baik bagi mereka yang sekarang sedang difitnah. Jangan bereaksi, tenang dulu, lay low profile. Sampai badai berlalu, responi. Responi seperlunya, jangan justru bertingkah. Kalau Anda difitnah, nantikan Tuhan, Allah akan bertindak. Yang penting Anda tancap gas, hidup benar. Yang penting Anda berbuah. Mereka mau ngomong apa? Terserah, tiba-tiba nanti hot newsnya apa? Gereja, wah tentang ini, tentang pendeta. Nanti silih berganti yang lainnya. Nanti topik yang satu tentang progresif, nanti topik yang satu tentang perpuluhan. Aduh, gak usah ikut-ikutan yang gitu-gituan. Jikalau jaga-jaga, jikalau ada orang yang diviralkan, dan itu adalah ketidakadilan. Misalnya Anda mengalami itu, just don't react. Tugasmu hanya meresponi Tuhan setiap langkah, tidak perlu reaksi apa-apa. Itu kabar baiknya bagi orang yang bertobat atau bagi orang yang disalahi. Tapi juga hati-hati.
kita juga jangan lupa yang namanya ponzi atau yang namanya money game, itu masih ada lagi. Tetangga kita hilang berapa? Ini berapa juta, ratus juta, ini berapa miliar. Jangan lupa loh, nanti mereka akan berubah bulu. Berapa bulan lagi muncul lagi yang baru. Itu berarti orang fasik akan kembali ke kampung halamannya, dikubur atau nipu. Akan ada selalu yang baru, tapi nggak ada yang baru di bawah kolong matahari, kata Raja Salomo. Semua itu pengulangan saja. Ya, hati-hati jangan sembarangan percaya. Baik itu sifatnya seperti money game tadi, ataupun apapun. Dalam ministry juga sama. Kita harus selalu menyelidiki profil yang ada. Tidak semerta-merta orang salah, semua orang Kristen juga salah. Anda harus lihat mungkin sebelum ini seorang kriminal kembali dan bisa berkedok ministry. Anda mesti hati-hati, karena dunia ini mudah lali. Orang baik pun dilupakan, orang jahat kita juga lupa cara mereka punya operandi. Lalu mereka kembali dalam bentuk ministry atau dalam bentuk pekerjaan atau dalam bentuk whatever. Harus hati-hati. Itulah sebabnya prinsip ini mengajari kita beberapa aplikasi. Saya berdoa supaya aplikasinya itu Anda dapatkan sendiri. Ya, kalau Anda di sisi yang disalahi, tenang my friend, jangan panik dulu. Sekarang kayak seluruh dunia menyorotmu, nggak tentu, tunggu 2 bulan. Lewat. Ya, lewat. Tapi bagi orang-orang yang salah, saya ingin supaya jangan sampai satu orang pun kita ditipu. Tolong kita praktekkan yang namanya discernment of the spirit. Karunia membeda-bedakan roh. Itu bukan tahu bahwa ini roh setan. Kita hanya bisa cuma membedakan alam roh. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari pakai karunia itu. Kita harus hati-hati bahwa ini mungkin adalah sesuatu yang salah diselubungi. Karena itu harus hati-hati ya. Maka manusia dari ayat ini kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahwa kita tidak boleh lupa. Orang-orang Kristen harus bijaksana. Ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Ayat 11, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ayat 11 saya jelaskan, di dalam dunia ini yang biasanya termotivasi dengan reward atau dengan upah, termasuk orang Kristen kalau nggak hati-hati, upah itu bisa saja di dalam nama berkat dan mujizat. Kita mesti hati-hati. Saya percaya berkat, saya percaya mujizat. Saya percaya Allah saya adalah Allah yang baik, bukan Allah yang suka mengutuki. Kalaupun ada kutuk yang keluar dari tahtanya, itu terpaksa karena ada orang yang memang pengku untuk berbuat dosa. Padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan berkali-kali. Tuhanku baik, saya percaya, dan Tuhanku sanggup melakukan segala perkara. Mujizat itu ada. Namun demikian, coba perhatikan di ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Jadi seolah-olah di hidup ini ada hal-hal tertentu yang delay. Ada hal-hal tertentu yang ditunda. Baik berkat maupun hukuman yang tertunda. Makanya gak heran. Kita baca lagi, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Itu efek sampingnya. Karena orang jahat gak langsung dihukum. Kadang-kadang ada orang yang sangat jahat sama sesamanya, gak langsung terima hukuman. 17 tahun kemudian, 20 tahun, ada juga yang mati baik-baik saja. Karena itu orang Kristen tidak boleh hidup tanpa iman. Kita harus mengerti bahwa Allah kita adil sekalipun tidak tentu langsung nampak adil di depan mata. Kita tidak boleh penasaran, tidak boleh dihinggapi rasa tidak terima. Kok enak dia? Jahat begitu, hidupnya nyaman. Lalu matinya juga baik-baik. Ketika Anda lakukan itu, mungkin Anda bermula sebagai orang benar. Tapi kalau sikap hatimu begitu, Anda akan terpancing jadi salah. Be very careful, ayatnya ada di Mazmur. Dikatakan aku hampir tergelincir, kakiku hampir terpleset karena aku cemburu atau iri pada orang fasik. Dan aku hampir mengingini sedap-sedapan mereka karena kulihat hidup mereka fine-fine saja. Orang Kristen harus hidup oleh iman, bukankah dikatakan di Habakuk, my people, the righteous shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Nabi Habakuk di perjanjian lama ini mengeluh. Kenapa Niniwe, kenapa musuh Israel yang begitu kejam? Itu sungguhan kejam di zaman itu dalam sejarah. Ya, saya menyelidikinya dalam sejarah bagaimana orang Israel itu kalau ditangkap, wanita yang hamil itu dibelah perutnya di depan suaminya. Itu kejadian yang sangat tidak berperi kemanusiaan di zaman perang-perang yang mana para nabi itu hidup. Ada juga yang bayinya itu dipukulkan kepalanya di pinggir jalan, di trotoar.
Aduh, lebih baik gak usah belajar sejarahnya deh. Baca aja langsung firmannya. Kejam luar biasa. Nabi ini gak terima. Kenapa mereka fine-fine saja? Aku terus teriak-teriak di menara. Kapan kau akan hukum mereka? Tidak nampak hukuman. Niniwe, fine-fine saja. Babilonia, baik-baik saja. Gak tentu. Karena itu orang Kristen tidak boleh terpancing lihat begini. Anak-anak Tuhan harus tahu bahwa Allah kita adil sekalipun tidak selalu sesuai dengan timing kita dan cara kita. Kita harus hidup fokus pada Tuhan. Karena di dunia ini terlalu banyak kontroversi dan ironi. Walaupun orang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Coba lihat ayat 14. Ayat tadi, ayat 12-13, Anda dengar Salomo, dia mencetuskan dengan iman. Aku udah lihat banyak. Semakin ku coba rumuskan, semakin bingung aku. Akhirnya Salomo bertobat dari pengertian manusia dan pemahamannya sendiri. Dan dia berkata, aku percaya Tuhanku benar, penilaianku bisa salah. Orang fasik tidak akan beroleh bahagia. Minimal Salomo bisa mengenali apa yang membuat orang fasik tidak happy. Perasaan guilty di hati itu tidak enak. Salomo mungkin bisa melihat bahwa orang fasik itu takut mati. Sadarkah Anda orang Kristen tidak tentu lebih happy? Kita orang-orang Kristiani tidak tentu lebih bahagia hidupnya daripada orang-orang yang di luar sana menghujat Tuhan. Di dalam hati kita, kalau kita sudah Kristen, kita sudah disunat hatinya. Tidak boleh ada iri hati sama orang fasik. Urusi hidupmu sendiri, jangan kepo rohani. Kalau enggak, mata kita jelalatan lihat ke kiri kanan, perjalanan kita tidak akan beruntung, Yosua pasal 1. Kalau kita selalu dibanding-banding ke, yo pasti kalah, katanya itu ya lagunya gimana itu dulu pernah ngetren tapi sekarang enggak. Jangan membanding-bandingkan. Sebab umat Tuhan itu fokus ke Tuhannya. Tidak fokus ke manusianya saja. Ya, kalau kita banding-bandingkan pasti kita kepancing setan. Karena setan jauh lebih lihai dari kita. Dia hidup lebih lama. Dan dia pernah menjatuhkan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Jadi kalau pikiran kita tidak diperbarui akal budinya. Kita pasti akan masuk dalam selokan. Setan pasti berhasil untuk menjebak kita. Cara menghancurkan anak-anak Tuhan adalah pikirannya yang ruwet. Itulah sebabnya saya nggak berani. Tiap hari saya taruh pikiran dan hati saya ke kaki Kristus. Dan saya percaya Tuhanku. Ini bukan berarti iman itu buta. Enggak. Iman itu tidak buta. Iman itu mendengar firman. Iman itu kenal Tuhan. Saya ditanya sama orang, kenapa kamu percaya Yesus? Karena Yesus yang paling make sense. Yang paling masuk akal. Tapi kalau kita mau masukin akal sungguhan ya nggak bisa. Bukannya kita itu percaya Tuhan, itu percaya buta. Bukan. Tapi sekalipun Tuhan membuktikan, setan selalu memberi saingan. Dan mata kita, dasar kita ini dagingnya sudah jatuh sejak Adam dan Hawa. Kita itu kan cenderung selalu lihat yang negatif melulu. Nah itu bahayanya. Makanya don't trust your own mind. Trust the scriptures, percaya firman. Manusia itu celaka. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, kalau kita itu boleh makan segalanya lalu mama bilang yang ini jangan. Justru dimakan itu. Makanya ada makanan namanya jangan asem. Enggak ada hubungannya. Yang jangan itu justru yang merangsang. Betul enggak? Dari semua pohon itu boleh dimakan buahnya kok. Kecuali satu pohon kehidupan, enggak hanya itu. Masih ada pohon lain yang enggak serohani itu. Not only the tree of life. Yang lain boleh. Tapi mereka mempeng hanya mau makan yang Tuhan bilang jangan. Jadi kalau kita membanding-bandingkan, pasti kalah sama setan. Itu bukan iman. Bukan berarti kita tutup mata, enggak. Tapi count your blessing one by one. Kalau kita lihat enggak mari-mari, saya akan menjadi orang ateis yang pertama di ruangan ini. Kalau otak kita muter, kalau berdasar otak, Anda enggak akan pernah kenal Tuhan. Sebab kalau Anda banding-bandingkan terus dengan yang lain, manusia ini kan gravitasinya dosa. Jadi yang kita lihat negatif melulu. Jadi kalau kita dengar, buka telinga kita bukan pada firman, pada hal-hal lain, kita akan kacau balau. Makanya itu di sini Salomo orang yang begitu pintar, dia membuat suatu kesimpulan. Saya ulang lagi ya ayat 12. Walaupun orang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Dia tidak sangkali. Salomo itu menimbang dalam hati, aku ini kan takut akan Tuhan, aku Raja Israel meskipun aku sempat nakal.
Tapi aku bertobat sekarang kan, kita pertobatannya itu kita pengkhotbah, dia berkata, kenapa aku harus bertobat? Kok nggak aku teruskan aja? Jangan lupa, di zaman Salomo, belum ada pewahyuan sorga dan neraka. Jadi umat Allah belum ada pengertian tentang hidup kekal. Jadi mereka mengira kalau mati ya sudah, Seol, tempat di mana orang mati pergi. Dia nggak tahu itu apa. Nabi-nabi yang penuh Roh Kudus pun tidak tahu. Karena nanti sampai perjanjian baru ketika Yesus buka mulut baru berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi sebelum itu belum ada pengertian ini. Dan Salomo mungkin berkata dalam hati, toh habis ini aku mati, sisa hidupku berapa tahun sih? Ngapain aku bertobat? Dia timbang-timbang. Walaupun orang berdosa lalu dia mengambil kesimpulan, saya rasa ini pergumulan. Kalau kita kan tahu ada neraka, kita takut. Kita tahu ada sorga, kita termotivasi pahala. Tapi dia nggak tahu semua ini. Dan Salomo tetap bertobat loh akhirnya. Karena dia berkata, walaupun orang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Aku tetap akan bertobat juga. Aku tetap akan mengutamakan Tuhan. Namun aku tahu. Kata namun aku tahu ini bukan pengetahuan. Namun aku tahu ini iman. But I know, I believe, aku percaya. Bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Dia tidak berkata bahagian ini adalah happy tapi joy. Joy is only for those who fear God. Sukacita bukan bahagia ya. Kebahagiaan di sini adalah sukacita atau joy. Sila. Kebahagiaan joy only belongs, hanya milik orang yang takut terhadap hadiratnya. Kok bisa? Sadari, sekalipun kekristenan, orang Kristen tidak tentu dijamin hidupnya lebih lucky, lebih beruntung dari orang di luar sana, lebih healthy, bahkan lebih sehat. Meskipun saya percaya kuasa kesembuhan, saya tetap kalau diberi pilihan, jadi orang Kristen yang sehat dan takut akan Tuhan, atau jadi orang fasik yang sehat dan yang tidak takut akan Tuhan, saya pilih orang Kristen yang sehat dan tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau diadu, saya milih mana? Saya jadi orang fasik yang sehat, atau jadi orang Kristen yang sakit dan mati? Saya pilih jadi orang sakit, asal Kristen, lalu mati. Karena orang yang takut terhadap hadiratnya, hatinya bahagia. Bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tapi orang fasik ayat 13 tidak akan beroleh kebahagiaan. They will never have joy. Dan seperti bayang-bayang tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Pahami sesuatu kenapa orang fasik kata Salomo tidak punya joy? Karena mereka pasti takut mati. Sekalipun zaman itu belum ada pengetahuan tentang surga dan neraka, mereka pasti somehow Salomo tahu mereka akan ketemu Tuhan. Akhirnya. Saya melihat hari ini bahwa ada beberapa orang-orang yang sampai detik ini belum terima Tuhan sungguh-sungguh dan belum bertobat dari dosanya. Takut banget mati. Saya tidak munafik, saya takut proses mati. Siapa nggak takut sih kalau semuanya kematiannya dari pesawat lalu jatuh? Masa nggak takut sih? Tapi kematian sendiri tidak kutakuti. Prosesnya mungkin membuat kita agak sedikit dak-dikduk. Misalnya kita harus melewati orang-orang yang tidak sembuh, harus lewati kemoterapi. Jarum itu bisa menggentarkanmu. Kematian gimana lagi? Beberapa orang takutnya mati lonely. Yang pasti proses kematian kita bisa worry. Gak apa-apa, itu normal aja. Tapi kematian itu sendiri tidak kita takuti. Karena kita tahu dia sudah tidak ada sengatnya. Karena kita tahu kita kemana. Tapi saya ketemu sama orang yang takut setengah mati untuk mati. Bahkan takut dioperasi padahal perlu dioperasi. Kenapa? Takut tidak bangun lagi. Bukan prosesnya yang dia takuti. Takutnya kemana dia pergi. Kita tidak alami itu lagi. Orang fasik tidak bisa happy, mau tahu kenapa? Karena ujungnya mereka takut mati. Waktu muda mereka bisa bahagia. Semakin tua mereka semakin worry. Selain itu orang fasik tidak bahagia karena ada perasaan guilty. Hatinya itu perasaan bersalah yang dia simpan. Ada guilty conscience atau nurani yang menuduhnya. Tidak akan bisa happy, ranjang mahal pun percuma. Karena waktu dia tidur, dia ada rasa was-was. Orang fasik tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi daripada dosanya. Dan sekalipun kalau dia bisa luput di hidup ini, dia tidak tahu apa yang menantinya di kehidupan yang akan datang. Bahkan ada beberapa orang yang sama sekali nggak takut. Saya pernah lihat orang fasik itu yang sungguh-sungguh maju tak gentar, nggak takut siapa-siapa, apalagi Tuhan. Good luck my friend, the moment you close your eyes here, Anda kelihatan sana, semua pasti takut. Tuhan janji sama orang fasik, semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku. Saya pernah melihat orang menolak Injil sampai detik terakhir. Saya pendeta, dan itu profesi saya.
Saya pernah melihat orang itu menentang Tuhan itu sungguh-sungguh sampai terakhir. Jadi sekarang saya bisa punya versi modernnya Firaun yang hatinya membatu itu saya pernah lihat itu sekali dua kali. Waktu dia mati akhirnya, tidak di depan saya setelah saya keluar, dia mati. Saya tidak happy dan berkata, yes tahu rasa. Enggak, kita harus meratapi orang fasik. Karena Tuhan tidak pernah bersuka cita atas kematian orang fasik. Tapi saya enggak berani imajinasi, dia melek di sebelah sana, dia nantang Tuhan di akhirat. Good luck. Sebab Tuhan sudah berkata, tiap lutut akan bertelut, tiap lidah akan mengaku. No one enters hell unscared. Tidak ada orang masuk ke neraka tidak takut. Tidak ada Tuhan janji, setiap lutut akan bertelut. Peduli amat sana siapa, orang paling berkuasa di dunia. Jadi ada orang fasik yang sudah mati betul hati nuraninya, hatinya membatu seperti Firaun. Justru lebih ngeri waktu dia mati. Dia tidak takut waktu mati, setelah dia mati dia akan ketakutan. Puji Tuhan, kita semua tidak punya rasa takut itu. Karena kita semua sudah diselamatkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya saya tidak iri sama orang fasik. Mereka punya apa, saya nggak peduli. Saya tidak banding-bandingkan. Karena Yesus berkata, kamu jangan sukacita karena berkat dan mujizatnya. Kamu sukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan atau kitab anak domba Allah. Kita semua itu tidak boleh mengeluh. Kita punya, kita kurang, kita nggak punya segala sesuatu. It's okay. It's okay. Bahkan, ini saya bukan niru-niru drama Korea, it's okay not to be okay. You know it's okay, katakan kanan kirinya, it's okay to be not okay. Ya, it's okay not to be okay, as long as I'm not skibidi. Yang muda-muda, yang tertawa, yang tua-tua, what is that? Apa itu nggak tahu ya sudah. Nggak oke, nggak apa-apa, as long as I'm not a bad child of God, a bad apple, atau saya adalah apel yang buruk. Paham Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda bisa mengikuti saya bicara cepat dan bicara sesuatu yang agak dalam, bisa ikuti saya? Siapa yang mulai muntah darah? Bisa ikuti ya? Siang-siang gini tak ajak mikir sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Lalu kita lihat ayat 14. Namun demikian iman itu tidak menyangkali fakta. Si Salomo sangat realistis, dia berkata, ada suatu kesia-siaan ayat 14 yang terjadi di atas bumi. Ingat ya, dia belum tahu ada surga atau neraka. Jadi dia mengeluh ini, tapi jadi firman. Keluhannya itu valid karena itulah yang kadang-kadang kita pikirkan. Ada sesuatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi, ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dengan kata lain Salomo berkata, meskipun demikian aku tetap memilih untuk benar, tidak fasik. Apalagi kita yang sudah tahu ada surga. Kita lebih termotivasi harusnya, lebih sungguh-sungguh dari Salomo. Salomo kira ujung-ujungnya dia hanya lenyap. Kita tahu masih ada continue. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Bagi kita di perjanjian baru yang sudah tahu, nggak sia-sia. Kalau hari ini kita merasa diperlakukan tidak adil, asal Anda terus berkelakuan benar dan terus meninggikan, menjunjung tinggi kebenaran Allah, cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Saya percaya ada mahkota loh, katakan amin. Penderitaan kita sementara, kata Paulus, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Apa itu persisnya? Gua nggak tahu. Tapi saya tahu kalau itu difirmankan itu ada. Ada mahkota kebenaran. Kalau Salomo berkata ini sia-sia, tapi dia tetap bertobat. Dia berkata ini sia-sia, tapi dia tetap memilih untuk hidup benar, apalagi kita. Bagi kita bukan sia-sia, tapi ada pahala. Katakan amin. Oleh sebab itu aku menguji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Apakah Salomo mengajari kita untuk berfoya-foya, untuk pesta pora? Bukan. Ini adalah pesta yang baik. Tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 10 ini mengajari kita to live for the moment. Saya ingin sekali untuk kita mengerti salah satu hal ironis di dalam hidup ini adalah there are blessing, ada berkat yang Tuhan sediakan di hidup ini yang tidak akan ada di sorga. So nikmatilah. Tadi malam saya berkhotbah 2 kali terhadap AOG atau anak-anak muda kita. Saya ngomong sama anak-anak muda begini, kalian-kalian itu banyak berkat selama masa youth loh, selama masa muda itu yang bisa dinikmati without having to sin. Tanpa harus berdosa. Dosa itu sebenarnya agak sedikit overrating. Overrated, kenapa? Dari semua pohon itu boleh dimakan loh, semua pohon yang saya katakan tadi, pohon kehidupan itu yang paling rohani kan.
Nggak usah selalu harus doa, memuji Tuhan, harus selalu menyembah, nggak baca Alkitab. Ada banyak berkat-berkat lain itu oke loh. Tuhan bilang silahkan makan dari pohon-pohon yang lainnya. Nggak hanya pohon kehidupan, tapi detik kau makan pohon kehidupan, hidupmu punya makna. Kamu punya kehidupan selama-lamanya. Tapi kamu bisa makan dari buah-buah dari pohon yang lainnya. Cuman satu yang nggak boleh, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mempeng aja mereka maunya yang itu. Saya ngomong sama anak-anak muda, ada banyak berkat di masa muda itu yang bisa kita nikmati tanpa harus berdosa. Kenapa sih harus selalu jatuhnya ke kecanduan? Why sih? Cool atau keren vaping misalnya. Mencoba, sebenarnya orang pertama kali ngerokok semuanya batuk. Jangan nyoba kalau nggak siap untuk mati dengan itu. Kalau kita harus quit suatu hari, jangan bodoh, jangan mulai. Saya ngomong sama anak-anak muda begitu. Nah ingat, izinkan saya sekarang ngomong di sini. Ada perkara-perkara ironis di hidup kita yang selalu harus dicampur dengan dosa. Lain cerita kalau kita masih budak dosa, tapi kan kita punya Yesus dalam hati. Berarti sudah putus. Ari-ari kita dengan dosa putus. Jadi sebenarnya dosa di bawah kita. Kita di bawah hukum Kristus. Kita bisa berkata stop. Nggak harus continue. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya belajar untuk menikmati kehidupan ini, kata Salomo, tidak ada yang lebih baik daripada bersukaria makan minum dengan orang-orang yang kau kasihi. There are blessings, ada berkat di atas muka bumi yang gak akan kita bawa ke sorga. Belajar menikmati tanpa harus berdosa. Salah satu berkat yang bisa kita nikmati di bumi yang tidak akan kita bawa ke sorga adalah pernikahan. Saya gak tahu gimana ini yang membuat kadang-kadang hati itu kepikiran. Nanti suatu hari, kalau di sorga, kita gak hidup kawin mengawinkan, tapi seperti malaikat. So if you really want to treat your wife right, now is the time, not in heaven. Dan istri-istri berkata, enggak ya, jangan perlakukan dengan baik, jangan ajak dia kencan, jangan kasih dia apa-apa. Tapi sampai saya dengar amin, baru nanti saya ubah. Ya. Istri-istri setuju enggak dengan saya? Enggak ya, setuju? Yang setuju, batuk. Oke, semua setuju, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. You see, if you want to treat your husband right, now is the time, sekarang waktunya. Karena nanti di surga dia mungkin bukan your husband. Deket sih deket, pasti selalu ada sisi. Saya gak bisa bayangkan hidup kami tidak akan berdampingan, saya dan istri saya. Kalau pernikahan itu tidak bahagia kan, menunggu tidak sabar ke surga. Tapi kalau happy itu kan kepinginnya forever ya kan. Saya sih termasuk itu sungguhan. Saya gak tahu, tidak bisa bayangkan hidup selama-lamanya tanpa yang paling kukasih di bumi, tidak di sisiku. Saya pasti di sisi, tapi mesti ada hal-hal yang berbeda nanti. So if you want to really obey and submit to your husband, kalau kita mau sungguh tunduk pada suami, di sini waktunya. Untuk mau menghargai, mau mengeluhkan, mau membuat dia happy itu, now ada berkat-berkat yang you must live for the moment. Sama anak juga sama. Anak nanti di sorga. Orang berkata, saya tidak tahu ya, ini misteri ya, ini semua interpretasi. Nanti di sorga itu apakah kita seusia waktu kebangkitan Yesus? Yesus waktu bangkit itu kan usianya sekitar 30-an. Apakah kita nanti semua umur 30 kan gak lucu, nanti saya sama Vanessa, sama Jeremy, sama Warren, tapi sama-sama umur-umuran kurang lebih. Wah, Pak Sam tidak akan nampak setua ini. Ya, akhirnya saya bisa panggil Koko Sam. Ya, kalau Pak Yu ya, tua muda tidak pernah berubah. Dari sejak berapa puluh tahun saya kenal beliau ya begini modelnya. Nanti kita gimana? You really want to hug your son? Rangkul dan gini-ginikan kepalanya dan I love you. Sekarang. Sebab nanti ginikan sebaya. Saya tidak tahu hubungan papa anak itu nanti gimana, mama anak di sana. Pasti ada sesuatu yang nyambung lah. Karena surga bukan tempat kepikunan atau tempat keputusan. Atau memutuskan suatu tempat yang putus. Surga itu tempat continue. Tapi saya rasa tetap ada berkat-berkat yang akan beda. Live for the moment. Ironisnya banyak orang itu menyia-nyiakan berkat dan malah justru jatuh dalam kecanduan dosa. Jangan kesanalah. Bapak Ibu Saudara, Salomo berkata bahwa tidak ada kebahagiaan lain kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya dalam jeripaya seumur hidupnya. Ayat 16-17, setelah itu saya selesai. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Apa yang
hendak Tuhan katakan di ayat 17, terutama 16-17 untuk kita. Listen carefully. Hikmat itu bermula dari takut akan Allah, itu pangkalnya. Ya, pangkalnya, hulunya. Hilirnya itu kedaulatan Allah. Bisa menerima kedaulatan Tuhan. Di tengah-tengahnya ada banyak skill yang ditambahkan. Jadi kalau hikmat itu hanya takut akan Tuhan, not true, you're wrong. Hikmat akan mengajarkan kita jadi orang paling bijaksana, yang paling excellent di bidang kita masing-masing sesuai dengan jurusan yang Tuhan tuntun dalam hidup ini. Hikmat itu bermula dari takut akan Allah, itu value, itu nilai. Tapi dalam perjalanannya, hikmat akan membuat kita jauh lebih bijaksana daripada profesor kita, kata Amsal. Hikmat akan membuat kita menjadi orang yang tiada duanya. Seperti orang-orang Majus juga yang bisa menemukan yang orang lain tidak bisa, semata-mata dengan ilmu pengetahuan. Hikmat itu luar biasa. Tapi hikmat itu nyentoknya ke sebelah sini adalah pada kedaulatan Allah. Saya suka sekali pajangan yang ada di toko buku Kristen yang namanya Serenity. Ada kalimat seperti ini dalam bahasa Inggrisnya, Serenity, God gives me the peace to change the things that I can and to accept the things that I cannot change and the wisdom to know the difference. Tuhan memberikan kepada saya damai sejahtera untuk bisa mengubahkan, keberanian untuk mengubahkan apa yang saya bisa. Apa yang saya bisa ubahkan. Dan memberi saya damai sejahtera untuk menerima apa yang gak mungkin bisa berubah. Dan memberi saya hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Kapan adalah apa. Bapak Ibu Saudara, di ayat 17 ini, Salomo berkata, ujung hikmat ini, dengarkan dari orang yang paling bijaksana di seluruh dunia. I don't know everything. Luar biasa Salomo. I don't know everything. Aku tidak tahu segala sesuatu. Dia berkata, dalam perkara-perkara yang aku tidak tahu, aku belajar berserah penuh. Aku tidak perlu cari tahu baru percaya Tuhan. Aku cari tahu semuanya, dapat segala-galanya, aku baru happy. Aku salah jalan. 1000 istri, punya kekayaan sejagat. Orang terkaya di seluruh universe sampai hari ini. Tidak ada yang menyaingi Salomo. Dan dia berkata, everything's leaving me empty. Dia berkata, I don't know everything. Akhirnya dia hanya berkata, yang bisa membahagiakan hati, mengisi hati, hanyalah mengenal Tuhan di setiap langkah hidup kita. Dan dia berkata, dalam perkara yang aku tidak tahu, aku belajar untuk berserah penuh. Bapak Ibu Saudara, hikmat bermulai dengan takut akan Tuhan. Tapi hikmat akan memberi kita keberhasilan, memberi kita kemampuan. Tapi ujung hilir hikmat adalah kita bisa menerima bahwa semua pada akhirnya adalah keputusan Tuhan. That's wisdom. Makanya orang kalau berhikmat, Anda lihat, tidak ngotot sama Tuhan. Dia beriman, tapi dia tahu gimana menerima keputusan akhir Tuhan. Orang berhikmat itu selalu bermula dengan takut akan Allah, berakhir dengan takut akan Tuhan. Makanya hidupnya itu tenang, karena Tuhan yang atur sekalipun dia di tengah-tengah banyak usaha. Saya harapkan supaya dalam ironis dunia ini hidupmu tidak komplikasi. Hidupmu sederhana aja. Ikut Tuhan sampai Tuhan datang atau sampai kita mati. Belajar meresponi Tuhan di setiap langkah hidup kita. 4 poin saya minta Anda catat atau Anda foto saja sebagai rangkuman yang kita pelajari siang hari ini. Nomor 1, semakin seorang posesif terhadap sesuatu, semakin hilang kendalinya akan hal itu. Ini ironis pertama yang harus jadi awas-awasan dan peringatan dalam hidup kita. Cara kita menghandle apa-apa. Semakin seorang posesif terhadap anything, semakin hilang kendalinya atas hal itu. Ini firman, ini adalah hukum rohani yang tidak kelihatan. 2, penjahat berubah jadi pahlawan di tempat kejahatannya karena dunia lupa. Kabar baik di sisi orang yang bertobat, kasih waktu, you will be forgiven. God forgives you today, Tuhan mengampunimu detik ini. Tapi mungkin manusia perlu waktu, nantikanlah, yang penting buah pertobatanmu. Jikalau Anda saat ini sedang digunjang-ganjingkan, diviralkan segalanya, tunggu badai berlalu. Jangan panik dan jangan bunuh diri hari ini. Karena nanti orang lali, nanti orang akan lupa. Kabar baiknya, tapi juga kabar awas-awasnya. Untuk kita semua berhati-hati adalah akan ada penjahat yang kembali berkedok nanti. Kedoknya apa? Tergantung jurusannya. Politikus juga bisa, rohaniawan juga bisa, anything. Saya itu tidak ngomong begini, saya tidak punya pikiran siapa-siapa apa-apa loh ya. Saya ngomong ini prinsip Tuhan. Tapi anything, karena itu tetap ya, dunia bisa lali, lu jangan lupa. Anda jangan melupakan. Kita tetap harus hati-hati, khususnya nanti kalau ada money game semuanya, itu nanti akan muncul lagi suatu hari. Be careful my friend, judi diberantas pun bisa muncul forum lain nanti suatu hari. Tetap Anda harus bijaksana,
fokus ke Tuhan. Karena manusia mudah lupa, anak-anak Tuhan harus bijak sana. 3, orang yang takut akan Allah, udah percayalah saya pegang ini. Makanya saya pilih any day, anytime saya akan jadi orang yang takut akan Tuhan. Saya nggak mau ikut-ikutan. Orang yang takut akan Allah 100 kali lebih bahagia daripada orang yang fasik. Karena Alkitab berkata tadi, Salomo berkata, sekalipun orang fasik bisa 100 kali hidup lebih lama, saya balik. Karena inilah statement Salomo sesungguhnya, orang yang takut akan Tuhan 100 kali lebih happy daripada orang fasik. Udah, kalau yang orang-orang muda nggak usah ikut sumpah serapah. Saya beritahu sama anak-anak saya, teman-temanmu semuanya kersing, keluar semua kata-kata, nggak usah ikut-ikutan. Kamu lebih happy dari mereka. Dan kita dalam tempat kerja nggak usah ikut-ikutan juga melakukan semua yang dihalalkan oleh dunia. Kita punya satu prinsip, ini pegang statement ini keluar bukan dari hikmat manusia, ini keluar dari pelajaran pengkhotbah. Orang yang takut akan Tuhan 100 times by faith believe that sebagai fakta 100 kali lebih bahagia daripada orang yang fasik. 4, dunia serasa milik sendiri ketika makan, minum, dan bersukaria bersama keluarga. Hari ini hari Minggu, jangan lupa ajak keluargamu makan sungguhan nanti ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi jangan deh, makanya dekat-dekat aja, nanti kembali ibadah berikutnya. Masih banyak hikmat Allah yang akan diberikan. 4 ini tolong difoto, silakan. Ya, silakan ya. Masukkan di story Anda, beritahu datang ke gereja. Hari ini Pastor Philip dan Pastor Yu mau mengajarkan hikmat kepada umat Tuhan. God bless you, Jesus loves you, I love you too. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Menyertaimu dalam roh dan kebenaran. Keluar masukmu biar diberkati dan jadi berkat buat orang lain juga. Pulanglah membawa sejahtera dan biarkan rumahmu, keluargamu selalu harmonis dan dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Pulanglah membawa Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Love you so much. God bless you.